Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Di pembahasan sebelumnya, kamu telah menyimak perlawanan rakyat di beberapa daerah. Nah, strategi perjuangan yang ditempuh ini terdiri atas strategi diplomasi dan perjuangan bersenjata. Jadi walaupun strategi yang digunakan berbeda, namun arah perjuangan tetap sama. Usaha ditujukan demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia telah siap untuk membangun Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang maju di dunia. Namun, di tengah kegembiraan itu, ternyata Belanda ingin menguasai Indonesia kembali. Bangsa Indonesia langsung bersiap mengangkat senjata untuk mengusir para penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia. Adanya keinginan pihak Belanda untuk menguasai Indonesia kembali, ini mengakibatkan beberapa peristiwa. Rakyat pun terlibat dalam berbagai pertempuran dan perundingan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemarin kalian menyimak perjuangan melalui pertempuran, sekarang kita simak perjuangan melalui jalur diplomasi atau perundingan. Antara lain ada Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau disingkat dengan KMB. Perundingan Linggarjati. Perundingan ini berlangsung di daerah Linggarjati, Cirebon pada tanggal 10 November 1946. Dalam perundingan ini, delegasi Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Van Mook. Hasil perundingan tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1947. Adapun isi dari Perjanjian Linggarjati adalah sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia adalah Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bersama-sama membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. 3. Negara Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Perjanjian Linggarjati tidak dilaksanakan dengan baik oleh Belanda karena Belanda selalu berusaha melemahkan kedudukan Indonesia dengan cara melakukan penyerangan dan menduduki wilayah Indonesia serta membentuk negara boneka. Akibatnya, hubungan Indonesia dengan Belanda menjadi tegang. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan serangan besar-besaran ke wilayah RI. Serangan ini disebut dengan Agresi Militer Belanda I. Agresi Militer Belanda I menimbulkan protes dari negara-negara tetangga dan dunia internasional. Wakil-wakil dari India dan Australia mengusulkan kepada PBB agar mengadakan sidang. Sidang itu untuk membicarakan masalah penyerangan Belanda ke wilayah RI. Akhirnya, tanggal 1 Agustus 1947, PBB memerintahkan kedua pihak menghentikan tembak-menembak. Dengan demikian, berakhirlah agresi militer Belanda I. Selanjutnya, Perjanjian Renville. Komisi 3 negara, Australia, Belgia, dan Amerika Serikat mengusulkan perundingan diadakan di kapal perang milik Angkatan Laut Amerika USS Renville. Dalam perundingan tersebut, delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan dari pihak Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijaya-Atmojo. Perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 isinya adalah sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui wilayah RI atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. 2. Tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda. Akibat dari perundingan Renville sebenarnya sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia semakin mengecil. Setelah perundingan Renville, banyak peristiwa penting yang terjadi, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pada tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh Amir Syarifuddin.
2. Ibu kota RI dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta termasuk dalam wilayah pendudukan Belanda. Keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia ternyata tidak pernah berhenti. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda mengumumkan tidak terikat lagi pada isi perjanjian Renville. Dan akhirnya agresi militer Belanda II pun terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam kejadian tersebut, Panglima Besar Jenderal Sudirman berhasil meloloskan diri dan meninggalkan ibu kota. Dalam keadaan sakit, Jenderal Sudirman tetap memimpin perang gerilya menghadapi Belanda di segala penjuru Yogyakarta. Serangan Belanda dalam agresi militer II mendapat kecaman dari dunia internasional. Bahkan negara-negara di Asia yang simpati pada perjuangan rakyat Indonesia, misalnya India, Myanmar, Afghanistan, dan negara lainnya mengadakan konferensi di New Delhi. Hasil konferensi tersebut antara lain, pemerintah RI segera dikembalikan ke Yogyakarta, sementara serdadu Belanda segera ditarik mundur dari Indonesia. Perundingan yang selanjutnya adalah perundingan Rumroyen. Belanda menghentikan agresinya dan kembali ke meja perundingan. Untuk mengawasi jalannya perundingan, PBB membentuk UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Perundingan antara Indonesia dengan Belanda berjalan berlarut-larut. Akhirnya perjanjian Rumroyen berhasil ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum, delegasi Belanda yang dipimpin oleh Dr. Van Rooyen, dan sebagai penengahnya dari UNCI yaitu Merle Cochrane. Isi dari perjanjian Rumroyen adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta, penghentian perang gerilya, dan pembebasan semua tahanan politik. 2. Indonesia dan Belanda bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. 3. Belanda menyetujui adanya RI sebagai bagian dari Indonesia Serikat. Dan 4. Akan diselenggarakan konferensi meja bundar atau KMB antara Indonesia dan Belanda di Den Haag setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Perjuangan melalui jalur diplomasi yang selanjutnya adalah konferensi meja bundar atau disingkat dengan KMB. KMB ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari isi perjanjian Rumroyen. KMB yang bertempat di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Mersewijn. Sedangkan dari UNCI dipimpin oleh Cruchley. Hasil dari konferensi meja bundar adalah sebagai berikut. 1. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. 2. RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.